Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Najwa Kamila Harpan. Kali ini kita lanjutkan dengan bab 3, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Slide pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah fondasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi ruh yang menginspirasi setiap aspek penyelenggaraan negara, mulai dari pembentukan undang-undang hingga pelaksanaan kebijakan publik. Dengan sifatnya yang dapat diterima secara rasional dan ilmiah, Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, melainkan juga sebagai sistem filsafat yang tumbuh dari sistem yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Fungsi yudisiris Pancasila. Secara yudisiris, Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Menurut Mahfud MD, Pancasila menghasilkan 4 kaidah penuntun hukum, yaitu integrasi bangsa, demokrasi dan demokrasi, keadilan sosial, serta toleransi beragama. Keempat kaidah tersebut menjadi pedoman dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang mencerminkan cita-cita keadilan dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep dan tujuan negara. Negara didefinisikan sebagai suatu organisasi berdaulat yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Berdasarkan Undang-Undang 1945, tujuan negara adalah untuk melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan rakyat, dan menjaga ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dua pendekatan utama diperlukan, yakni pendekatan kesejahteraan yang menitik beratkan pada peningkatan taraf hidup dan pendekatan keamanan yang memastikan stabilitas serta perlindungan bagi seluruh bangsa. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno pernah menyebut Pancasila sebagai filosofis Grundslag, yang artinya fondasi falsafah pemersatu bangsa. Pancasila adalah cita-cita asli masyarakat Nusantara, bukan ide asing. Selain menyatukan Pancasila, juga menjadi landasan bagi institusi dan aparatur negara dalam mengimplementasikan tujuan nasional. Hal ini menjamin bahwa setiap kebijakan dan penyelenggaraan negara selalu berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Dinamika dan tantangan Pancasila. Kita menghadapi dinamika dan tantangan dalam implementasi Pancasila di era globalisasi. Nilai-nilainya diuji oleh arus individualisme dan materialisme yang semakin berkembang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memaknai dan mengimplementasikan Pancasila secara kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman. Keterlibatan aktif baik dari rakyat maupun pejabat negara sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Slide ke-6 ini menjelaskan hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar atau Staf Fundamental Norm yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi, melainkan juga sumber hukum tertinggi yang membimbing penyelenggaraan negara. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap sila memiliki nilai instrumental yang diterjemahkan ke dalam ketentuan hukum. Contohnya, sila pertama berkaitan dengan pasal 28E ayat 1, pasal 29, dan pasal lain. Sila kedua mengacu pada beberapa pasal seperti pasal 1 ayat 3, pasal 28A sampai 8J, dan pasal lain. Sila ketiga dikaitkan dengan pasal 25A, pasal 30, dan lainnya. Sila keempat, pasal 3, dan lainnya. Sila kelima merujuk pada pasal 28H serta pasal-pasal lain. Ini menunjukkan betapa terintegrasinya nilai-nilai Pancasila dalam struktur hukum dan konstitusi negara kita. Di slide terakhir, kita membahas implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan di berbagai bidang. Dalam bidang politik, Pancasila ditetapkan sebagai sistem demokrasi konstitusional. Dalam bidang ekonomi, kebijakan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, mendukung kooperasi, dan menjaga keseimbangan. Pada bidang sosial budaya, semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi kunci. Dan dalam bidang pertahanan serta keamanan, konsep Siskanhamrata menegaskan bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban setiap bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga pedoman praktis dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Demikian dari saya atas penyampaian bab ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.